Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yasmin, anaknya kucing Oyan. Nah, sebelum kalian nonton videoku sampai akhir, silahkan tombol like, comment, and subscribe ya guys. Pada suatu hari, hiduplah satu keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Ibu Rubaiyah dan anak sematawayang Maling Kundang. Suami Ibu Rubaiyah sudah lama meninggalkan keluarganya dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, Maling Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, meski sedikit nakal. Keluarga tersebut hidup serba pas-pasan sehingga sang ibu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Pada suatu hari, hiduplah satu keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Ibu Rubaiyah dan anak sematawayang Maling Kundang. Suami Ibu Rubaiyah sudah lama meninggalkan keluarganya dan tak pernah sejak saat itu. Maling Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Meskipun sedikit nakal, keluarga tersebut hidup serba pas-pasan sehingga sang ibu harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Ketika beranjak dewasa, Maling berpikir untuk pergi merantau ke negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali pulang ke kampung halaman, ia akan menjadi seorang yang kaya raya. Niatannya untuk pergi mencari nafkah terwujud setelah menerima ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya hidup miskin, kini sudah menjadi seorang yang kaya raya. Mulanya sang ibu kurang setuju dengan niatan Maling Kundang, namun akibat terus didesak, akhirnya beliau yang bercukupan. Jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak, pesan Ibu Rubaiyah pada anaknya Maling Kundang. Beberapa hari kemudian, Maling Kundang pergi meninggalkan sang ibu dan kampung halamannya. Setiap harinya, tak henti-hentinya sang ibu selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatan Maling Kundang. Selama di perantauan, ia pun selalu banyak belajar ilmu mengenai pelayaran. Ilmu tersebut lantas ia terapkan sesampainya di negeri seberang. Bertahun-tahun ia bekerja dengan keras hingga kini menjadi orang kaya yang memiliki banyak kapal dagang. Meski begitu, ternyata tak pernah sekalipun Maling Kundang mengirimkan surat atau bertukar kabar dengan ibunya, seolah Maling Kundang telah melupakan keberadaan ibunya di kampung. Tak lama kemudian, Maling Kundang persunting salah seorang putri bangsawan berita mengenai Maling Kundang yang telah kaya raya dan menikah. Anaknya telah berhasil perantauan dan kini hidup makmur. Sejak saat itu,
Ibu maling kundang selalu menunggu setiap harinya di dermaga. Ia menantikan anaknya yang mungkin akan pulang ke kampung halamannya. Tak lama kemudian, maling kundang mempersunting salah seorang putri bangsawan. Berita mengenai maling kundang yang telah kaya raya dan menikah sampai ke telinga sang ibu. Beliau merasa bersyukur dan sangat gembira bahwa anaknya telah berhasil di perantauan dan kini hidup makmur. Sejak saat itu, ibu maling kundang selalu menunggu setiap harinya di dermaga. Ia menantikan anaknya yang mungkin akan pulang ke kampung halamannya. Hingga pada suatu hari, maling kundang dan istrinya melakukan pelayaran menuju kampung halamannya. Penduduk desa kemudian menyambut kedatangan kapal besar tersebut. Sang ibu yang saat itu memang berada di dermaga melihat ada sepasang suami istri yang tengah terdiri di atas geladak kapal yang besar. Ibu Rubaiyah yakin bahwa mereka adalah anaknya yang sudah lama pergi merantau berserta sang istri. Tak lama ketika kapal tersebut berhenti, maling kundang pun turun. Ia langsung disambut oleh ibunya yang sudah lama menantinya pulang. Maling kundang, "Anakku, mengapa kau begitu lama tanpa pernah mengirimkan kabar?" tanya sang ibu sambil memeluk maling kundang. Namun yang terjadi berikutnya, maling kundang malah melepaskan pelukannya ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata maling kundang kepada ibunya. Maling kundang ternyata pura-pura tidak mengenali ibunya. Ia malu karena ibunya sudah tua dengan memakai pakaian yang compang-camping. "Wanita itu ibumu?" tanya istri maling kundang. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut maling kundang kepada istrinya. Sang ibu yang mendengar perkataan tersebut dan diperlakukan semena-mena oleh anak kandungnya sendiri lantas merasa sedih sekaligus marah. Ia tidak menduga bahwa anaknya sematawayang yang sangat ia sayangi kini berubah menjadi anak durhaka yang tidak mengenali ibunya sendiri. Tak lama kapal maling kundang kemudian perlahan menjauhi tepi pantai. Karena kesedihan dan kemarahannya yang memuncak, ibu maling kundang kemudian mengadahkan kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau ia bukan anakku, aku akan maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika ia memang benar anakku, maling kundang, aku mohon keadilanmu." Seketika tak lama setelah sang ibu berdoa kepada Allah, langit pun menjadi gelap. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan terjadilah hujan badai. Kapal milik maling kundang yang sudah berlabuh langsung terkena petir besar dan kemudian pecah dihantam gelombang besar. Bangkai kapal kemudian terhempas ombak yang bergulung-gulung hingga ke tepi pantai. Bersamaan dengan datangnya badai, tubuh maling kundang
perlahan-lahan menjadi kaku dan lama-kelamaan berubah menjadi sebuah batu. Saat matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, hujan badai telah reda. Di kaki bukti tampaklah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Tak jauh dari sana, tampak sebuah batu yang menyerupai sosok manusia. Konon katanya, itulah tubuh maling kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan akibat tak mau mengenali ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, di sela-sela batu berenanglah ikan-ikan teri, belanak, dan tenggiri. Kabarnya ikan-ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Pesan moral atau hikmah dari cerita maling kundang. Dongeng maling kundang memberikan banyak pesan moral hikmah, khususnya bagi anak-anak agar selalu berbakti kepada kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan sepenuh hati. Janganlah merasa malu dan gengsi jika hidup dari keluarga miskin, namun jadikan hal tersebut sebagai pacuan untuk bekerja, karena kerja keras akan membuahkan hasil. Selain itu, ketika sudah sukses, janganlah sekali-kali untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ibu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu, bahagiakanlah beliau selagi masih ada, karena rezeki dan keberkahan akan terus mengalir dalam hidup melalui ridho dan doa ibu. Alkisah. Pada masa lampau, di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah keluarga nelayan yang miskin. Keluarga kecil tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Maling Kundang. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Malin. Sewaktu masih kecil, apapun keinginan Malin sedapatnya akan dipenuhi oleh sang ibu. Malin merupakan anak yang cerdas dan mudah bergaul, sehingga tidak heran ia punya banyak teman di desanya tersebut. Pada suatu hari, sang ayah Malin menyampaikan maksudnya kepada keluarga kecilnya untuk pergi merantau. Tujuannya untuk memperbaiki nasib keluarga yang sejak dulu terjebak dalam jurang kemiskinan. Sang ayah Maling Kundang pun pergi hingga tak terasa sudah bertahun-tahun, tapi ada kabar darinya juga. Sejak ditinggal oleh ayahnya merantau, tinggallah si Malin dan ibunya di Gubuk Kreot. Mereka tinggal di desa dekat pantai air manis. Sehari-hari ibu Malin bekerja keras membanting tulang demi menghidupi anak semata wayangnya. Pekerjaan apapun kerap dilakukan oleh ibu Malin, mulai dari menangkap ikan di pantai hingga berjualan kue berkeliling desa.
Pada suatu hari, sang ayah Malin menyampaikan maksudnya kepada keluarga kecilnya untuk pergi merantau. Tujuannya untuk memperbaiki nasib keluarga yang sejak dulu terjebak dalam jurang kemiskinan. Sang ayah Malin pun pergi sehingga tidak terasa sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada kabar darinya juga. Sejak ditinggal oleh ayahnya merantau, tinggallah si Malin dan ibunya di Gubuk Reot. Mereka tinggal di desa dekat pantai air manis. Sehari-hari Ibu Malin bekerja keras membanting tulang dengan menghidupi anak semata wayangnya. Pekerjaan apapun kerap dilakukan oleh Ibu Malin, mulai dari menangkap ikan di pantai hingga berjualan kue berkeliling desa. Hari demi hari dilewati si Malin dan ibunya. Tidak terasa Malin sudah beranjak dewasa dan menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Pada suatu malam, si Malin teringat pada mengingat ayahnya. Teringat pada sang ayah yang sudah bertahun-tahun tidak juga pulang. Malin pun bersedih setiap kali mengingat ayahnya dan menyadari betapa sulitnya kehidupan yang ia jalani bersama ibunya. Sepeninggal sang ayah, Malin juga tidak ingin melihat sang ibu terus bekerja kesusahan, apalagi umurnya tidak lagi muda. Akhirnya setelah merenung dan mempertimbangkan cukup lama, si Malin pun bertekad ingin merantau dengan tujuan untuk memperbaiki nasib. Pada suatu sore, si Malin menyampaikan maksud tujuannya kepada sang ibu. Bunda Malin ingin pergi merantau ke tanah seberang. Apakah ibu merestui kepergian Ananda? Ibunya Malin pun sangat terkejut. Apa kau bilang kamu mau pergi merantau? Bunda tidak setuju dan ingat pengalaman dulu ayahmu pergi merantau tapi tidak kembali. Ibu Malin menjelaskan. Malin pun berkata, jika Malin tidak pergi merantau, kehidupan kita tetap seperti ini, Bunda. Tidak ada perubahan dan Malin tidak mau selama hidup dalam kemiskinan. Malin berjanji akan segera pulang jika sudah sukses di tanah seberang. Akhirnya dengan berat hati Ibu Malin pun merelakan keberangkatan anak semata wayangnya. Sebelum hari keberangkatan, Malin berpamitan dengan teman-teman di desanya, sementara sang ibu tidak henti-hentinya berharap semoga impian si Malin untuk sukses di tanah seberang bisa cepat terwujud. Menyampaikan maksud tujuan kepada sang ibu, Bunda Malin ingin pergi merantau ke tanah seberang. Apakah ibu merestui kepergian Ananda? Ibunya Malin pun sangat terkejut. Apa kau bilang kamu mau pergi merantau? Bunda tidak setuju dan ingat pengalaman dulu. Ayahmu pergi merantau tapi tidak kembali. Ibu Malin menjelaskan.
Malin pun berkata, jika Malin tidak pergi merantau, kehidupan kita tetap seperti ini. Bunda tidak ada perubahan dan Malin tidak mau selamanya hidup dalam kemiskinan. Malin berjanji akan segera pulang jika sudah sukses di tanah seberang. Akhirnya, dengan berat hati, Ibu Malin pun merelakan keberangkatan anaknya semata wayangnya. Sebelum hari keberangkatan, Malin berpamitan dengan teman-temannya di desanya. Sementara sang ibu tidak henti-hentinya berharap semoga impian si Malin untuk sukses di tanah seberang bisa cepat terwujud. Dengan sedikit uang dan bekal seadanya, si Malin akhirnya berangkat merantau dengan menumpang kapal yang kebetulan sedang berlabuh di dermaga. Berkat kebaikan sang nahkoda, setelah berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya Malin tiba di tanah yang baru. Di sana Malin mulai mencari pekerjaan apapun asalkan bisa bertahan hidup. Malin bekerja dengan seorang saudagar kaya yang memiliki banyak usaha dan kapal. Awalnya Malin hanya bekerja sebagai tenaga kasar yang mengangkut barang hasil niaga. Namun karena kecerdasan, karir Malin terus naik hingga bisa menjadi orang kepercayaan saudagar. Saudagar sangat menyayangi Malin karena ide-ide Malin begitu cemerlang, sehingga usaha yang dijalankan selalu berhasil. Malin juga memiliki sikap yang santun, patuh, sabar selama bekerja, dan itulah yang membuat saudagar sering mengundang Malin untuk datang ke rumahnya. Lambat laun si Malin pun semakin akrab dengan putera saudagar. Benih-benih cinta pun bersemi. Hari demi hari, Malin dan puteri saudagar semakin dekat. Mereka saling mencintai dan Malin berencana meminang puteri saudagar. Malin sempat ragu dan takut ketika ingin menyampaikan maksud tujuannya ingin melamar puteri, namun tekad Malin sudah bulat. Dengan berhati-hati, Malin menyampaikan keinginannya kepada saudagar. Izinkan Malin menikah dengan anak Bapak. Demi ucapan Malin kepada saudagar, mendengar perkataan Malin, saudagar pun merestui mengingat sikap Malin yang rendah hati, cerdas, dan berjasa dalam memajukan usaha milik saudagar sebenarnya. Saudagar tidak terkejut saat Malin menyampaikan maksud ingin melamar putrinya, karena ia sudah tahu kedekatan Malin dan puterinya sejak pertama kali mereka bertemu. Awalnya Malin hanya bekerja sebagai tenaga kasar yang mengangkut barang besar niaga. Namun karena kecerdasan karir, Malin terus naik hingga bisa menjadi orang cemerlang, sehingga usaha yang
dijalankan lalu berhasil. Malin juga memiliki sikap yang santun, patuh, sabar selama bekerja, dan itulah yang membuat saudagar sering mengundang Malin untuk datang ke rumahnya. Lambat laun si Malin pun semakin akrab dengan putri saudagar. Benih-benih cinta pun bersemi. Hari demi hari Malin dan putri saudagar semakin dekat. Mereka saling mencintai dan Malin berencana meminang putri saudagar. Malin sempat ragu dan takut ketika ingin menyampaikan maksud tujuannya ingin melamar putri, namun tekad Malin sudah bulat. Dengan berhati-hati Malin menyampaikan keinginannya kepada saudagar. Izinkan Malin menikah dengan anak Bapak. Demikian ucap Malin kepada saudagar. Mendengar perkataan Malin, saudagar pun merestui, mengingat sikap Malin yang rendah hati, cerdas, dan berjasa dalam memajukan usaha milik saudagar. Sebenarnya saudagar tidak terkejut saat Malin menyampaikan maksud ingin melamar putrinya, karena ia sudah tahu kedekatan Malin dan putrinya sejak pertama kali mereka bertemu. Pernikahan Malin dengan putri saudagar berlangsung secara meriah. Keduanya pun sangat berbahagia. Tidak lama setelah Malin menikah, saudagar jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Malin mengambil alih tugas ayah mertuanya dalam berniaga. Kecerdasan Malin lagi-lagi memberikan banyak keuntungan usaha niaga yang ia jalankan. Barang-barang dagang semakin banyak, armada kapal pun bertambah, dan begitu juga dengan usaha niaga Malin yang semakin maju. Kesuksesan dan nama besar Malin akhirnya sampai di kampung halaman Malin sewaktu kecil. Bunda Malin sangat senang dan bahagia mendengar anak semata wayangnya sudah menjadi orang sukses di tanah merantau. Setiap malam Ibu Malin berdoa dan berharap supaya anaknya Malin bisa mengunjunginya. Dan pada suatu hari doa Ibu Malin terkabul, di mana saat itu kapal Malin sedang berlabuh di dermaga dekat desanya. Itu desanya untuk memperluas jaringan niaga. Ibu Malin yang mendengar kedatangannya kapal anaknya pun segera berangkat ke dermaga untuk menyambut Malin. Dengan tubuh yang tua dan kurus, Ibu Malin akhirnya tiba di dermaga tempat kapal Malin bersandar. Setelah kapal berlabuh dengan gagah, Malin yang ditemani istrinya turun dari kapal. Ibu Malin pun akhirnya yakin bahwa Malin anaknya sekarang sudah menjadi saudagar kaya raya. Dengan gugup, Ibu Malin mencoba mendekati dan menyapa. Malin anakku, akhirnya engkau menjadi seorang sukses dan kembali ke kampung halaman. Mengapa engkau pergi merantau sangat lama dan tidak memberi kabar kepada ibu? Malin pun tahu bahwa wanita tua tersebut ibunya, namun ia merasa ia malu dan dengan kasar berkata, "Siapakah kau, wanita tua berpakaian lusuh? Mengapa kau mengaku sebagai
ibuku. Dan perlu kau ketahui bahwa ibu kandungku sudah lama meninggal sejak aku masih kecil. Mendengar ucapan Malin, ibu pun sangat sedih dan begitu terkejut. Bukankah waktu itu kau pernah berjanji kepada ibu untuk segera pulang dan tidak melupakan ibumu yang tua ini? Demikian ucapan Ibu Malin sambil berusaha memeluk Malin. Ibu Malin yang terdengar kedatangan kapal anaknya pun segera berangkat ke dermaga untuk menyambut Malin dengan tubuh yang tua dan kurus. Ibu Malin akhirnya tiba di dermaga tempat kapal Malin bersandar. Setelah kapal berlabuh dengan gagah, Malin yang ditemani istrinya turun dari kapal. Ibu Malin pun akhirnya yakin bahwa Malin, anaknya, sekarang sudah menjadi saudagar kaya raya. Dengan gugup, Ibu Malin mencoba mendekati dan menyapa Malin, "Anakku, akhirnya engkau menjadi orang sukses dan kembali ke kampung halaman. Mengapa engkau pergi merantau sangat lama dan tidak memberi kabar kepada ibu?" Malin pun tahu bahwa wanita tua tersebut ibunya. Namun ia merasa sangat malu dan dengan kasar berkata, "Siapa kau, wanita tua berpakaian lusuh? Mengapa kau mengaku sebagai ibuku? Dan perlu kau ketahui bahwa ibu kandungku sudah lama meninggal sejak aku masih kecil." Mendengar ucapan Malin, ibu pun segera. Kisah zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai. Si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Keluarga itu seorang memiliki anak lelaki yang masih kecil bernama Malin Kundang. Malin Kundang termasuk anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua, sehingga ibunya sangat sayang terhadap Malin Kundang. Hingga pada suatu waktu sang ayah pergi berlayar. Namun setelah hari itu sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu Malin Kundang kini bekerja seorang diri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan si Malin. Melihat hal itu, Malin Kundang yang masih beliau merasa sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau, dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari ada sebuah kapal yang cukup mewah berlabuh seperti biasa. Malin segera berlari ke kapal bersama para pekerja angkut. Karena si Malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para pedagang yang datang untuk membantu ibunya. Melihat Malin yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik. Dia berniat mengajak Malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang akan bias terwujud. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin kepada emaknya.
Dengan berat hati, ibunya melepaskan anaknya semata wayangnya itu. Ingin rasanya menahan Malin untuk pergi, namun karena melihat tekad Malin yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa untuk melarangnya. Hati-hatilah di tanah rantau ya nak, bersikaplah baik pada semua orang, semua rendah hati, dan jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan Ibu Malin ya mak. Malin akan selalu ingat nasihat emak. Kelak Malin akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan menjadi orang kaya sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit mak, kata Malin berpamitan diiringi air mata buaya. Setelah hari itu, setiap hari Ibu Malin selalu berdiri di pantai memandang cakrawala, berharap Malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, Ibu Malin selalu berlari menghampiri berharap anaknya ada di kapal itu. Namun selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. Bertahun-tahun sudah berlalu. Ibu Malin masih menunggu kepulangan anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai memandang cakrawala pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para penduduk pantai beramai-ramai berlari-lari ke pelabuhan Ibu Malin Kundang yang saat itu sudah tua, reta, dan sakit-sakitan, bertanya pada salah seorang penduduk. Ternyata di pelabuhan tengah berlabuh sebuah kapal yang sangat mewah dan besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan terlatih-latih karena tubuhnya yang reta dan sakit-sakitan. Setelah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang berkumpul di atas kapal. Terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda yang gagah itu adalah anaknya. Dia dapat langsung mengenalinya berkat tandanya lahir yang dimiliki Malin. Segera Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin, namun perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. "Siapa kau? Berani-beraninya mengotori bajuku yang mahal ini," bentak Malin. "Malin, ini aku nak, ibumu. Kini kau benar-benar sudah jadi orang kaya nak. Kaya ya nak. Kini ibu sangat senang kau sudah pulang," kata Ibu Malin. Malin terkejut mendengarnya. Tak disangka wanita yang dengan pakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama dia tinggalkan. Setelah sampai di pelabuhan,
terlihat banyak sekali orang berkumpul di atas kapal. Terlihat sepasang muda-mudi dengan pakaian mewah sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin. Karena begitu, dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda yang gagah itu adalah anaknya. Dia dapat berlangsung mengenalinya berkat tanda lahir yang dimiliki Malin. Segera Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin, namun perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. Siapa kau? Siapa kau? Berani-beraninya mengatori bajuku yang mahal ini, bentak Malin. Malin, ini aku nak, ibumu. Kini kau benar-benar sudah jadi orang kaya nak. Kini ibumu sangat senang kau sudah pulang, kata Ibu Malin. Malin terkejut mendengarkan. Tak disangka wanita yang dengan pakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama dia tinggalkan. Benarkah pengemis ini ibumu, Bang? Katamu kau yatim piatu. Ternyata dia masih hidup sebagai pengemis, kata istri Malin Kundang dengan nada ketus. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang akhirnya membantah dan berkata bahwa itu adalah pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk mendapatkan uang lebih. Lalu Malin Kundang meminta awak kapal untuk mengusirnya dengan kasar dan segera mengangkat sauh dan berlayar meninggalkan tempat itu. Menerima perilaku yang sudah keterlaluan dari anaknya, Ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. Akhirnya dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkau adalah Zat yang Maha Adil dan mendengar setiap doa hamba-Mu. Jika benar dia bukan Malin, anakku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar Malin Kundang, anakku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu. Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap, angin terhembus kencang dan datanglah hujan badai yang menerjang kapal itu. Petir bersautan untuk ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin menjadi sangat menyesali semua perbuatannya. Namun minta maaf kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu dihantam petir yang sangat besar hingga pecah berkeping-keping dan karat. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya. Dahulu kala, di Padang Sumatera Barat, tepatnya